Awal Muharram bukan hanya tentang pergantian kalender. Ini adalah momen di mana langit terbuka lebih lebar untuk mereka yang ingin berubah. Sebuah undangan ilahiyah untuk pulang, untuk menata ulang hati, pikiran, dan arah hidup. Di saat dunia ramai dengan kesibukan, 1 Muharram justru mengajarkan diam, merenung, dan memulai kembali. Banyak yang tak tahu bahwa waktu ini adalah waktu mustajab. Waktu di mana zikir, doa, dan harapan menjadi lebih kuat gema dan gaungnya di langit. Bukan karena kita sempurna, tapi karena kita datang dengan niat hijrah. Hijrah dari kelalaian menuju kesadaran. Dari kegelisahan menuju ketenangan. Dari sempitnya rezeki menuju keluasannya. Dalam sunyi awal Muharram, zikir menjadi jembatan. Sebuah panggilan batin untuk menyebut namanya, bukan hanya dengan lisan, tapi dengan seluruh rasa. Sebab rezeki sejati bukan sekadar harta. Rezeki adalah ketenangan. Rezeki adalah kesehatan. Rezeki adalah hati yang tidak iri, tidak dengki, dan tidak gelisah. Dan semua itu bisa diminta, bisa dibuka, melalui zikir yang sungguh-sungguh. Subhanallah, alangkah dahsyatnya kekuatan satu lafaz, ketika diucapkan dari hati yang penuh cinta dan harap. Allah, satu nama, yang jika disebut dengan kesadaran penuh, bisa mengubah rasa takut menjadi tenang, kekurangan menjadi cukup, luka menjadi cahaya. Zikir bukan hanya ibadah, ia adalah penghubung, jembatan energi antara hamba dan Robnya. Awal tahun ini, mari kita mulai dengan satu langkah kecil, menyebut nama Allah dengan penuh makna. Bukan sekadar mengulang, tapi menghidupkan. Biarkan getaran lafaz itu membersihkan energi negatif yang tertinggal dari tahun lalu. Biarkan dia membentuk medan energi baru di sekelilingmu. Medan yang menarik keberkahan. Medan yang membuat rezeki mendatangimu, bukan kamu yang terus mengejarnya. Sadarilah, rezeki bukan hanya perkara usaha. Rezeki adalah perkara izin. Banyak orang kerja keras siang malam, tapi tetap merasa kurang. Tapi ada orang yang tenang, sederhana, namun hidupnya selalu cukup, bahkan berkah. Rahasianya bukan pada banyaknya kerja, tapi pada dalamnya hubungan dengan Sang Pemberi rezeki. Zikir adalah kunci untuk membuka pintu-pintu langit yang selama ini tertutup. Pintu ketenangan, pintu keikhlasan, dan ya, pintu rezeki yang mengalir tanpa henti. Ketika lidahmu terbiasa menyebut nama Allah, maka seluruh semesta akan bergerak untuk memudahkan langkahmu. Ingatlah, doa yang disertai zikir jauh lebih cepat naik ke langit. Karena zikir membersihkan jalan naiknya doa. Ibarat angin yang meniup awan mendung, zikir meniup kabut yang menutup rezekimu. Maka ulangi terus dengan penuh cinta. Ya Rozzaq, Ya Fatah, Ya Wahhab, bukalah jalan rezeki yang tak disangka-sangka. Saat kamu mulai berzikir bukan karena ingin sesuatu, tapi karena merasa dekat, maka saat itulah sesuatu itu mulai datang dengan sendirinya. Itulah yang disebut magnet rezeki. Itulah yang disebut hukum getaran. Dan Islam telah mengajarkannya jauh sebelum istilah hukum tarik-menarik dikenal dunia. Awal Muharram ini, latih dirimu untuk zikir bukan hanya di waktu tertentu, tapi setiap tarikan nafas. Di saat membuka mata, saat bekerja, saat menunggu, bahkan saat menghadapi masalah. Biasakan menyebut nama Allah dalam hati. Karena setiap kali kamu menyebutnya, sesungguhnya kamu sedang membangun jalan pulang bagi doamu sendiri. Rezeki tidak pernah benar-benar jauh. Ia hanya tersumbat oleh hati yang lupa, lisan yang jarang bersyukur, dan pikiran yang terlalu fokus pada dunia. Maka kembalikan frekuensi hidupmu ke jalurnya. Tarik kembali energi syukur. Sebut namanya dengan khusyuk. Dan lihat bagaimana semesta mulai berubah. Bersihkan ruang dalam hatimu. Karena disitulah Allah melihat. Disitulah niatmu tumbuh. Dan disitulah cahaya zikir akan menyinari. Jangan pernah anggap remeh satu tasbih, satu tahmid, satu istighfar. Karena bisa jadi, justru lafaz itulah yang menjadi sebab Allah bukakan pintu keberkahan.
1 Muharram adalah waktu terbaik untuk menata kembali relasi kita dengan Allah. Sebab ketika hubungan itu lurus, maka semua yang melingkar dalam hidupmu akan ikut tertata. Masalah akan tetap ada, tapi hatimu tak akan runtuh. Ujian akan datang, tapi jiwamu akan tenang. Rezeki tanpa batas itu nyata, tapi tidak turun ke hati yang penuh keluh kesah. Ia turun ke hati yang tenang, hati yang yakin, dan hati yang selalu menyebut nama Tuhannya. Maka bawa dirimu kembali ke titik nol. Bukan untuk menyerah, tapi untuk memulai kembali. Biarlah awal Muharram ini menjadi titik balik. Bukan hanya dari angka kalender, tapi dari kesadaran jiwa. Latih dirimu untuk menyebut, dan terus menyebut. Hingga zikir bukan lagi kebiasaan, tapi menjadi bagian dari dirimu. Nafasmu adalah tasbih. Langkahmu adalah tahmid. Diammu adalah tafakur. Dan ketika itulah, pintu rezeki tidak hanya dibuka, tapi akan dibanjiri. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita kembali ke fitrah. Fitrah sebagai hamba yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhannya. Dan hanya kepadanya. Di sisa malam ini, bisikkan namanya. Sebut perlahan. Tidak perlu berteriak. Allah mendengar. Bahkan sebelum kita mengucap. Sebut, Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Fatah, bukakan rezekimu, bukakan langitmu, bukakan keberkahan MU. Dan lihatlah, betapa cepat semesta menanggapi getaran yang tulus dari hatimu. Biarkan zikir menjadi nafasmu, menjadi cahaya untuk setiap hari, dan menjadi sebab datangnya rezeki yang tanpa batas. Selamat Tahun Baru Hijriah. Selamat berhijrah menuju versi dirimu yang lebih tenang, lebih sehat, dan lebih dekat dengan Allah. Pernahkah kamu merasa seolah semua usahamu mentok? Seolah rezeki datang tapi langsung hilang? Seolah hidup bergerak tapi tak maju? Itu bukan karena Allah membencimu. Itu karena kita mungkin sedang membawa energi lama ke dalam hidup yang baru. Dan itulah kenapa 1 Muharram hadir. Bukan hanya sebagai momen spiritual, tapi juga momen energetik. Hijrah sejati bukan hanya pindah kota, atau meninggalkan kebiasaan buruk. Tapi hijrah juga berarti memindahkan pusat getaran hidupmu. Dari amarah ke ketenangan. Dari keluhan ke syukur. Dari kegelisahan ke pasrah. Inilah hijrah energi. Inilah perubahan frekuensi yang selama ini mungkin tak kita sadari, padahal diam-diam memengaruhi seluruh alur rezeki dan takdir kita. Ketika hati masih terikat dendam, maka rezeki akan terhalang. Ketika pikiran masih penuh rasa bersaing dan iri, maka keberkahan tidak bisa masuk. Maka sebelum minta dibukakan rezeki, bersihkan dulu ruang dalam jiwamu. Karena Allah tidak akan menurunkan hujan berkah ke dalam hati yang penuh sampah emosi. Inilah waktu terbaik untuk detoks batin. Caranya? Sederhana. Ambil waktu, duduk diam, tarik nafas dalam-dalam, dan izinkan tubuhmu mengalirkan setiap beban itu keluar. Sadari setiap nafas yang masuk adalah anugerah. Sadari setiap nafas yang keluar adalah pelepasan. Sadar nafas adalah bentuk zikir diam. Dan ini telah diajarkan oleh para sufi ratusan tahun lalu. Dalam satu nafas, kamu bisa menyembuhkan tubuhmu. Dalam satu nafas, kamu bisa mengubah energi sedih menjadi damai. Dan dalam serangkaian nafas yang sadar, kamu bisa membuka jalan takdir yang baru. 1 Muharram adalah momen paling kuat untuk memulai itu semua. Nabi Muhammad berhijrah dengan rasa takut, tapi juga dengan keyakinan. Tak ada jaminan di depan, tapi ada kesadaran bahwa Allah tidak mungkin membiarkan hambanya yang mau berubah sendirian. Maka ketika kamu memulai hijrah energimu, yakinlah, Allah sedang memerintahkan semesta untuk mulai membuka jalanmu. Mungkin bukan hari ini, bukan besok, tapi pasti. Sama seperti tubuhmu memiliki organ, hatimu juga punya sensor energi. Dan zikir adalah cara paling ampuh untuk mengaktifkan sensor itu. Setiap, Ya Allah, yang kamu ucapkan dari hati, bukan dari hafalan, akan mengirimkan gelombang ke langit.
Dan gelombang itu akan kembali padamu dalam bentuk kejadian-kejadian yang selama ini kamu anggap kebetulan. Tapi dalam ilmu spiritual dan kuantum, tak ada yang kebetulan. Segalanya adalah pantulan dari dalam. Maka perbaikilah dalam dirimu, niscaya luar hidupmu akan berubah. Bila kamu ingin rezeki yang lancar, perbaiki hubunganmu dengan Sang Pemberi rezeki. Bila kamu ingin disukai orang, perbaiki hubunganmu dengan hatimu sendiri. Bila kamu ingin hidup terasa ringan, kosongkan dirimu dari perasaan yang memberatkan. Inilah hakikat hijrah. Bukan sekadar ritual, tapi pembongkaran dan pembaharuan diri yang sesungguhnya. Gunakan malam-malam awal Muharram untuk merenung. Gunakan pagi-paginya untuk zikir syukur. Gunakan siangmu untuk memberi. Karena salah satu cara menarik rezeki adalah dengan menjadi sebab datangnya rezeki bagi orang lain. Semesta akan mengembalikannya berkali-kali lipat. Dan jangan lupa, satu zikir yang tak boleh terputus adalah istighfar. Sebab istighfar adalah magnet rezeki yang paling besar. Allah tidak hanya mengampuni, tapi Dia juga melapangkan. Tidak hanya membersihkan, tapi juga memberikan ganti. Maka istighfarlah, bukan karena kamu berdosa, tapi karena kamu ingin rezeki terbuka. Bayangkan, jika kamu mengisi awal tahunmu dengan zikir, doa, sadar nafas, istighfar, dan energi cinta, bagaimana setahun ke depan akan berjalan? Bukan tanpa ujian, tapi penuh kekuatan. Bukan tanpa air mata, tapi penuh makna. Ketika kamu sudah terbiasa mengatur pernapasanmu, maka kamu juga akan terbiasa mengatur emosimu. Saat kamu terbiasa mengatur emosimu, kamu akan mulai menarik orang-orang yang damai ke dalam hidupmu. Dan ketika sekelilingmu mulai penuh kedamaian, maka rezeki akan datang tidak lagi lewat jalan biasa, tapi lewat jalan yang tidak kamu duga sama sekali. Inilah rahasia mengubah takdir lewat kesadaran. Inilah titik temu antara Islam dan fisika kuantum. Bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah energi, dan energi mengikuti arah kesadaran. Maka arahkan kesadaranmu ke arah Allah, karena hanya kepadanya segala energi kembali. Malam 1 Muharram adalah malam yang sunyi, tapi bukan berarti kosong. Justru di balik sunyi itu, ada ruang terbuka untuk bicara dengan Allah tanpa gangguan. Gunakan sunyi itu untuk menangis, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sedang pulang. Dan air mata itu adalah bukti bahwa kamu masih bisa merasakannya di dalam dada. Sebut namanya sekali lagi, dan rasakan gemetar di dada. Biarkan getaran itu meluruhkan seluruh luka. Biarkan zikir itu memperbaiki sinyal hidupmu. Dan pelan-pelan, hidupmu akan bergeser. Tidak harus tiba-tiba kaya, tapi kamu akan merasa cukup. Tidak harus tiba-tiba sehat, tapi kamu akan merasa kuat. Dan itulah rezeki yang paling mahal, hati yang tenang. Di waktu yang terus berjalan, jangan lupa menulis ulang hidupmu. Bukan dengan pena dan kertas, tapi dengan doa dan keyakinan. Katakan dalam hatimu, "Ya Allah, aku tak tahu jalan ke depan, tapi aku yakin Engkau tahu. Maka tuntunlah aku, bukakanlah yang terbaik, dan kuatkanlah aku di setiap langkahku." Karena 1 Muharram bukan hanya soal waktu. Ini tentang jendela takdir yang terbuka. Tinggal kita mau masuk atau hanya berdiri di pinggir. Ada satu rahasia besar dalam perjalanan spiritual yang sering dilupakan. Bahwa zikir bukan hanya untuk menenangkan hati, tapi juga untuk membangun realitas baru. Sebab dalam setiap lafaz yang diucapkan dengan kesadaran, ada gelombang energi yang menjangkau takdir. Coba rasakan ketika kau menyebut, "Ya Fatah." Sebuah panggilan untuk Dia yang Maha Membuka. Bukan hanya membuka pintu rezeki, tapi membuka mata hati, membuka jalan yang terhalang, membuka pemahaman yang selama ini tertutup. Ucapkan perlahan, dalam keheningan, "Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Fatah." Rasakan resonansinya menembus dada. Kemudian lanjutkan dengan, "Ya Razzaq." Dialah yang Maha Memberi rezeki. Saat kau menyebut nama ini dengan cinta, bukan ketakutan, maka frekuensi hidupmu berubah.
Alam bawah sadarmu menerima pesan bahwa kamu tidak kekurangan. Kamu hanya belum menyadari betapa banyak karunia yang telah mendekat. Dan dalam setiap penyebutan itu, gabungkan dengan nafas yang sadar. Tarik perlahan, tahan sejenak, lalu hembuskan sambil menyebut namanya. Nafas bukan hanya udara. Ia adalah kendaraan energi ruhani. Dengan mengatur nafas, kamu sedang mengatur medan energimu. Dengan menyebut Asmaul Husna dalam irama nafas, kamu sedang menyelaraskan tubuhmu dengan semesta. Inilah zikir kuantum. Inilah meditasi Islami. Jika kamu ingin menarik rezeki dari langit dan bumi, kamu tidak cukup hanya berusaha. Kamu perlu mengizinkan energi itu masuk. Dan izin itu datang dari dalam hatimu sendiri. Mulailah harimu di 1 Muharram ini dengan ritual kecil namun kuat. Duduk dengan tenang, tarik nafas dalam 3 hitungan. Ucapkan dalam hati, "Ya Allah, aku berserah, aku percaya, aku ridho." Lalu hembuskan pelan sambil menyebut, "Ya Fatah, bukakan untukku jalan yang tak kusangka." Lakukan ini setiap pagi selama bulan Muharram. Jadikan ini amalan hijrah energi. Perhatikan bagaimana perasaanmu mulai berubah. Perhatikan bagaimana orang-orang mulai datang membawa bantuan. Perhatikan bagaimana ide, inspirasi, bahkan rezeki mulai datang dari arah yang sebelumnya kamu anggap tidak mungkin. Inilah seni spiritual Islam yang penuh kedalaman. Kita tidak perlu mencari jawaban keluar, sebab seluruh jawabannya sudah ditanam di dalam diri kita. Dan zikir, nafas, doa, syukur adalah kuncinya. Bersamaan dengan itu, jangan remehkan doa dalam sunyi. Kadang, doa terbaik bukan yang lantang, tapi yang diucapkan dalam tangis lirih, dalam hening yang hanya Allah yang mendengar. Doa semacam itu adalah frekuensi tertinggi dari keikhlasan. Sampaikan pada Allah, "Ya Allah, jika Engkau belum mengubah keadaanku, ubahlah dulu hatiku." Karena ketika hati berubah, maka realita pun akan mengikutinya. Bukan karena dunia tiba-tiba membaik, tapi karena kamu yang menjadi lebih kuat, lebih bersih, lebih sadar. Itulah makna terdalam dari buka pintu rezeki tanpa batas. Bukan hanya berarti harta melimpah, tapi batin yang lapang. Karena apa artinya kekayaan jika jiwamu miskin? Apa artinya keberhasilan kalau hatimu tetap kosong? Maka mintalah rezeki yang sejati. Rezeki berupa rasa cukup. Rezeki berupa jiwa tenang. Rezeki berupa iman yang hidup. Dan itu semua dimulai dari zikir. Saat kamu menyebut, "Ya Wahhab," kamu sedang membuka ruang penerimaan. Kamu sedang menyiapkan wadah batin untuk menerima pemberian ilahiyah. Ulangi bersamaku, "Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab." Setiap getaran lafaz ini akan membentuk sinyal ke semesta bahwa kamu siap menerima. Dan siapa yang siap menerima, akan selalu diberikan. Jangan takut meminta banyak kepada Allah. Karena sebesar apapun keinginanmu, kasih sayang Allah selalu lebih besar. Kamu tidak pernah terlalu kecil untuk diberi. Dan Allah tidak pernah terlalu sibuk untuk mendengar. Kamu hanya perlu membiasakan hadir dalam kesadaran. Karena Allah tidak jauh, Dia hanya menunggu kamu datang dari dalam hatimu sendiri. Dan ketika kamu sampai di sana, di ruang hening itu, di antara nafas dan zikirmu, kamu akan tahu bahwa sebenarnya kamu tidak butuh banyak hal di luar dirimu. Kamu hanya butuh menyatu kembali dengannya. Dan dari penyatuan itu, segalanya akan datang. Dengan caranya, dengan waktunya, dengan cintanya yang tak terbatas. Dalam ajaran para sufi, zikir bukan hanya ritual, tapi jalan untuk membersihkan jiwa dari segala yang menghalangi cahayanya masuk. Dan sedekah adalah cara kita memperluas wadah rezeki yang sudah dibersihkan lewat zikir. Ketika kamu berzikir dengan khusyuk, kamu sedang membuka langit. Dan saat kamu bersedekah dengan ikhlas, kamu sedang membuka bumi. Langit dan bumi akan bertemu di titik tengah, yaitu hati yang lapang. Dan di sanalah rezeki tanpa batas akan diturunkan. Sedekah bukan tentang jumlah, tapi tentang getaran. Bahkan sebutir kurma, selembar uang kecil, atau seulas senyum,
bila diberi dengan niat ikhlas, bisa menjadi gerbang terbukanya takdir baru. Karena di balik setiap pemberian, ada energi cinta yang terpancar. Ketika kamu berkata, "Aku memberi bukan karena mampu, tapi karena aku yakin Allah Maha mencukupi," maka pada saat itulah pintu rezekimu dibuka, bahkan sebelum kau menyadarinya. Inilah rahasia para wali, para kekasih Allah. Mereka tidak pernah takut kekurangan karena mereka hidup dalam keberlimpahan keyakinan. Dan ingatlah, sedekah paling dahsyat bukan selalu dalam bentuk materi. Sedekah energi positif, sedekah waktu untuk orang tua, sedekah doa untuk saudara, sedekah maaf untuk yang menyakiti. Semua itu adalah bentuk sedekah yang membuka aliran rezeki dari sisi yang tak terlihat. Jika engkau masih merasa terhimpit, mungkin bukan karena Allah belum memberi, tapi karena engkau belum melepaskan. Lepaskanlah keterikatanmu pada hal-hal dunia yang membuatmu takut. Lepaskanlah ketakutan itu dalam zikirmu, dalam hembusan nafasmu, dan gantikan dengan satu keyakinan, bahwa siapa yang datang pada Allah, tidak akan pulang dengan tangan kosong. Dan mulailah hijrah, bukan sekadar tempat atau kebiasaan, tapi hijrah dari persepsi. Dari melihat dunia sebagai beban, menjadi dunia sebagai ladang untuk pahala. Dari melihat kesulitan sebagai kutukan, menjadi peluang untuk bertemu lebih dekat dengan Allah. 1 Muharram adalah waktu terbaik untuk menanamkan niat itu. Bukan niat yang basa-basi, tapi niat yang lahir dari luka, dari lelah, dari rindu, dari harapan. Niat yang kamu tanam hari ini akan menjadi takdirmu esok hari. Dan niat yang disertai zikir dan doa, akan didengar langsung oleh langit. Katakan dalam hatimu sekarang, "Ya Allah, aku niat hijrah. Aku tidak kuat, tapi aku ingin. Maka kuatkan aku. Aku tidak sempurna, tapi aku rindu MU. Maka bimbing aku." Biarkan kata-kata itu membasahi hatimu. Biarkan zikir dan niat menyatu. Sebab dalam spiritualitas Islam, niat adalah getaran awal dari manifestasi. Dalam bahasa Quran, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dan jika kamu meniatkan perubahan hari ini, lalu kamu menguatkannya dengan zikir, menghidupkannya dengan sedekah, maka rezeki tidak hanya akan datang, tapi akan mengalir deras seiring kamu terus menjaga arah hatimu. Pernahkah kamu bertanya, mengapa para wali hidupnya sederhana tapi tenang? Mengapa mereka tidak memiliki banyak hal, tapi seolah cukup dengan segalanya? Karena mereka menghidupkan hatinya dengan zikir. Mereka memindahkan pusat kebahagiaan dari dunia ke dalam dada. Dan mereka tahu bahwa rezeki bukan tentang apa yang terlihat, tapi tentang rasa yang hadir di dalam. 1 istighfar yang tulus bisa menjadi sebab turunnya hujan keberkahan. 1 tahmid yang khusyuk bisa melunakkan takdir yang keras. 1 syalawat yang dalam bisa menarik pertolongan dari langit. Maka jangan biarkan hari-hari awal tahun ini kosong dari zikir. Isi dengan istighfar, Astagfirullahalazim. Isi dengan tahmid, Alhamdulillah. Isi dengan syalawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Ulangi lafaz itu seperti kamu sedang mengisi ulang jiwamu. Karena memang begitulah cara kerjanya. Zikir adalah charger spiritual. Dan jangan lupa, bernafas dengan sadar adalah bentuk zikir sunyi yang dahsyat. Tarik nafasmu dalam-dalam, lalu hembuskan sambil menyebut salah satu nama Allah. Ya Fatah, Ya Rozak, Ya Wahab, Ya Ghaffar. Ulangi terus, hingga lidahmu menyatu dengan hatimu. Hingga namanya bukan lagi sesuatu yang kamu ucapkan, tapi sesuatu yang kamu rasakan. Ketika nama Allah hidup dalam dadamu, maka seluruh langit akan tunduk, seluruh bumi akan bersahabat, dan seluruh takdir akan mulai melunak. Karena hanya kepadanya segala sesuatu kembali. Dan hanya dengan mengingatnya, hati akan menjadi tenang. Tahukah kamu, bahwa di antara 12 bulan dalam kalender Hijriah, ada 4 bulan suci yang Allah sebut secara khusus dalam Al-Quran. Dan satu di antaranya adalah bulan Muharram. Bulan ini bukan sekadar suci dalam sejarah,
tapi juga suci dalam energi dan getarannya. Bulan ini adalah waktu paling lembut untuk bertobat, waktu paling dalam untuk menyusun niat, dan waktu paling kuat untuk memanjatkan doa-doa yang selama ini kita simpan dalam diam. Rasulullah bersabda, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Lihatlah, bahkan Nabi menyebutnya bulan Allah. Itu berarti ada dimensi keintiman yang istimewa antara hamba dan Robnya dalam bulan ini. Ada jendela langit yang terbuka lebih lebar. Ada pintu-pintu keberkahan yang turun tanpa harus diketuk terlalu keras. Dalam 10 hari pertama bulan Muharram, terutama dari tanggal 1 hingga 10, banyak para ulama menyarankan untuk memperbanyak zikir, istighfar, sedekah, puasa, dan doa-doa pribadi yang paling dalam. Karena fase ini adalah fase penyemaian energi baru. Apa yang kamu tanamkan dalam 10 hari pertama ini akan menetap, akan tumbuh, dan akan membentuk realitasmu selama setahun ke depan. Maka isilah pagi dengan hamdalah, siang dengan kerja dan syukur, sore dengan sedekah dan doa, dan malam dengan hening dan zikir panjang. Jangan lupa, doa di waktu sepertiga malam dalam bulan ini memiliki bobot yang sangat lembut namun kuat. Ketika semua orang terlelap, dan kamu bangun, bukan karena kuat, tapi karena rindu, lalu kau katakan dengan lirih, "Ya Allah, aku tak tahu apa yang menantiku tahun ini, tapi aku ingin, aku mohon, pegang tanganku." Doa semacam itu tidak pernah ditolak, karena itu bukan sekadar permintaan. Itu adalah bahasa jiwa yang kembali pulang. Ada kalanya, kamu tak perlu meminta terlalu banyak. Cukup duduk dalam diam, tarik nafas dalam, lalu hembuskan pelan sambil membisikkan dalam hati, "Cukup engkau bersamaku." Dan itu akan cukup. Cukup untuk melembutkan kerasnya hati. Cukup untuk membungkam rasa takut yang tak perlu. Cukup untuk mengubah malam-malam gelisah menjadi malam-malam damai. Syukurilah apapun yang kamu punya saat ini, bahkan jika itu hanya nafas yang masih bisa kau tarik, karena dari sanalah penyembuhan dimulai. Syukur adalah kekuatan penyembuh paling tua dan paling ampuh dalam sejarah manusia. Ketika kamu bersyukur, kamu tidak sedang berkompromi dengan takdir. Kamu sedang membuka jalan agar takdirmu berubah menjadi lebih baik. Allah berjanji dalam Quran, "La in syakartum, la azidannakum." Jika kamu bersyukur, aku akan menambah. Syukur tidak harus dengan kata-kata panjang. Cukup satu kalimat, tapi tulus. "Ya Allah, aku ridho." Dan lihat bagaimana hidupmu mulai melunak. Lihat bagaimana hari-harimu mulai damai. Bukan karena semua masalah hilang, tapi karena hatimu kini punya ruang untuk menerima. Inilah tawakal sejati. Surrender. Bukan pasrah, tapi berserah. Ada perbedaan besar antara dua kata itu. Pasrah adalah berhenti berharap. Berserah adalah melepaskan semua sambil tetap berharap pada Allah yang tidak pernah mengecewakan. Lalu apa kaitannya semua ini dengan rezeki? Segalanya. Karena rezeki datang bukan hanya dari pintu kerja keras. Rezeki datang dari pintu keyakinan yang teguh. Dari pintu syukur yang konsisten, dan dari pintu zikir yang terus mengetuk langit. Jika kamu ingin keberlimpahan, jadilah pribadi yang lapang. Jika kamu ingin diluaskan rezeki, jadilah pribadi yang ikhlas. Bersihkan batinmu dari keluhan. Lepaskan beban yang bukan milikmu. Dan biarkan Allah membimbingmu. Katakan dalam hati, ulangi perlahan, "Ya Allah, aku berserah. Aku percaya, aku tenang, aku tahu, Engkau tidak akan meninggalkanku." Ucapkan itu berulang kali, biarkan getarannya masuk ke dalam jiwamu. Dan ketika kamu merasa cukup dengan Allah, itulah saat seluruh rezeki mulai berdatangan. Tarik nafas perlahan, tahan sejenak, hembuskan perlahan, sekali lagi, tarik nafas. Bayangkan kamu sedang menyerap cahaya rahmat dari langit. Tahan, rasakan kasih sayang Allah mulai mengisi ruang di dalam dadamu. Hembuskan, dan ucapkan dalam hati, "Ya Rahman,
Tarik nafas lagi, kali ini lebih dalam, tahan, fokuskan pada pusat dadamu, tempat di mana cinta kepada Allah tinggal. Hembuskan perlahan sambil menyebut, Ya Rohim. Ulangi dalam keheningan, Ya Rohman, Ya Rohim, Ya Rohman, Ya Rohim. Biarkan nama-nama ini menjadi selimut bagi hatimu yang letih, menjadi obat bagi luka yang tersembunyi, menjadi jawaban dari pertanyaan yang tak terucap. Kamu tidak perlu terburu-buru. Biarkan zikir ini mengalir seperti sungai kecil yang tenang, membasahi ruang-ruang dalam dirimu yang selama ini kering karena kecewa, takut, atau merasa tak layak. Sampaikan pada hatimu, aku aman sekarang. Allah bersamaku. Allah sedang menuntunku. Dan ketika kamu sudah bisa mempercayai itu, maka tidak ada yang terlalu berat untuk dilepaskan. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap untuk disembuhkan. Karena cahaya Allah selalu bisa masuk, bahkan ke celah paling sempit dari hati kita. Tarik nafas lagi, kali ini ucapkan dalam hati, Ya Latif, yang maha lembut, Ya Jabbar, yang maha memulihkan, Ya Salam, yang maha memberi kedamaian. Hembuskan pelan, lalu izinkan dirimu untuk istirahat. Istirahat dari rasa takut, istirahat dari kejaran ambisi, istirahat dari pikiran yang terus menghakimi diri sendiri. Kamu tidak harus menjadi sempurna malam ini. Kamu hanya perlu hadir. Hadir sepenuhnya. Sadar bahwa kamu sedang kembali ke rumah. Kepada Allah. Kepada sumber cahaya. Kepada cinta yang tak pernah meninggalkanmu. Katakan dalam hatimu, Aku pulang, Ya Allah. Aku bawa semua luka ini. Tapi aku juga bawa harapan. Terimalah aku apa adanya. Air matamu tidak sia-sia. Ia adalah bahasa cinta yang paling jujur. Dan Allah maha mendengar bisikan yang bahkan tidak bisa kamu ucapkan. Diamlah sejenak. Biarkan keheningan menjawab. Karena kadang Allah tidak berbicara lewat kata. Dia hadir lewat damai yang tiba-tiba muncul di dadamu. Lewat napas yang terasa ringan. Lewat perasaan yang tiba-tiba menjadi tenang tanpa sebab yang jelas. Itulah jawabannya. Bukan dengan suara, tapi dengan kehadiran. Jika kamu masih merasa sendiri, pejamkan mata, dan ucapkan pelan-pelan, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Ulangi berkali-kali, Hasbunallah, 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 dan lihat, seiring kalimat itu kamu ulangi, beban di hatimu mulai meluruh, pundakmu yang tegang mulai melemah. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Itulah bukti bahwa zikir bukan hanya ibadah. Ia adalah penyembuhan. Ia adalah aliran energi suci yang menghubungkanmu dengan langit. Ketika kamu dalam keadaan terlemahmu, tapi masih bisa mengucap satu kalimat zikir, maka yakinlah, kamu lebih kuat dari apapun yang kau takuti. Malam ini, awal Muharram ini, biarkan tubuhmu istirahat. Tapi jiwamu tetap terhubung. Kamu tidak perlu banyak bicara. Allah tahu isi hatimu. Cukup hadir, cukup zikir, cukup ikhlas, dan rezeki tanpa batas akan mulai turun, perlahan tapi pasti. Bukan hanya rezeki berupa uang, tapi rezeki dalam bentuk ketenangan. Rezeki berupa hubungan yang sehat, rezeki berupa jiwa yang lapang, dan rezeki paling tinggi, bisa merasakan Allah dalam setiap tarikan nafasmu. Tarik nafas perlahan, dan ucapkan dalam hati, Aku tenang, karena aku bersama Allah. Biarkan kata itu berputar lembut di dalam dirimu, menjadi seperti pelukan tak kasat mata dari Tuhan, yang membisikkan bahwa kamu tidak sendirian. Kamu dilihat, kamu didengar, kamu dipeluk, oleh Yang Maha Mengasihi. Dalam setiap kegundahan, Allah menitipkan satu pintu pulang. Dan bagi mereka yang terus mengetuk, pintu itu akan terbuka. Pelan-pelan. Dengan caranya. Sekarang, mari lanjutkan zikir pelan dengan Asmaul Husna yang membawa ketenangan. Ya Syakur, yang maha mensyukuri amal kecilmu. Ya Sabur,
yang maha sabar menunggumu kembali, ya Wali, yang maha melindungi saat kamu merasa tak aman, ya Nur, yang maha memberi cahaya, bahkan saat kamu merasa terjebak dalam gelap. Ucapkan perlahan, biarkan hatimu ikut menyebutnya. Lalu hembuskan semua sesak yang kamu simpan. Bernafaslah dalam damai, karena itulah bentuk zikir terbaik, yang tidak hanya keluar dari mulut, tapi menembus batin, yang tidak hanya berupa bunyi, tapi menjadi getaran yang menyembuhkan. Kini dengarkan kisah ini. Ada seorang lelaki tua yang setiap malam berjalan ke masjid hanya untuk duduk diam. Tak berdoa panjang, tak menangis keras. Ia hanya diam. Ketika ditanya, "Apa yang kau lakukan di sini, Pak Tua?" Ia menjawab, "Aku hanya duduk." Lalu berkata dalam hatiku, "Aku datang, ya Allah. Aku tidak tahu harus bicara apa, tapi aku rindu MU." Dan malam demi malam, hidup lelaki itu berubah. Bukan karena dunia menjadi mudah, tapi karena hatinya menjadi ringan. Itulah kekuatan zikir diam. Zikir yang tidak mencari jawaban, tapi hanya ingin dekat. Maka jika hari ini kamu bingung apa yang harus kamu panjatkan dalam doa, tak perlu paksakan diri. Cukup hadir, cukup duduk, cukup sebut namanya. Karena kadang Allah tidak menunggu doa yang sempurna. Dia hanya ingin melihatmu datang. Ya Allah, aku datang malam ini, dengan luka yang belum sembuh, dengan harapan yang belum terwujud, dengan hati yang belum stabil, tapi aku datang. Dan karena aku datang, aku yakin Engkau akan menyambutku. Sebab Engkau berjanji, siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Dan aku tidak perlu banyak melangkah, karena Engkau lebih dekat dari urat leherku sendiri. Itulah keajaiban Muharram. Ia membuka portal cinta antara hamba dan Tuhannya. Dan sekarang, mari kita bangun afirmasi Qur'ani untuk menguatkan batin kita. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ulangi dalam hati. Aku percaya, bersama ujian ini, Allah sudah menyiapkan jalan keluar. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Ulangi dalam hati. Aku kuat. Karena ujian ini tidak akan datang jika aku tidak mampu menjalaninya. Cukuplah Allah menjadi penolong kami. Ulangi dalam hati. Aku tidak sendiri. Allah ada bersamaku. Dan jika kamu masih ragu, ingatlah ini. Ada banyak orang yang terlihat bahagia, tapi kosong. Ada banyak yang terlihat kuat, tapi rapuh. Dan ada banyak yang diam, tapi penuh cahaya. Yang membuat mereka berbeda bukan harta, bukan status, bukan prestasi, tapi seberapa dekat mereka dengan Allah di dalam diam. Jadilah orang yang seperti itu, yang kalau ditimpa kesedihan, bukan langsung mengeluh, tapi langsung berwudhu, duduk tenang, lalu berkata, "Ya Allah, aku tidak mengerti jalan-Mu, tapi aku percaya Engkau selalu benar." Maka, dalam malam-malam awal Muharram ini, biarkan hatimu mekar, biarkan jiwamu melepaskan beban, dan biarkan Allah bekerja, karena dalam heningmu, doa sedang naik, dan dalam zikirmu, rezeki sedang dibuka. Sekarang, pejamkan mata jika memungkinkan, ambil posisi duduk yang nyaman, letakkan tangan di atas lutut atau di dada, tarik nafas dalam-dalam, tahan sebentar, hembuskan perlahan, biarkan tubuhmu melembut, biarkan hatimu meluruh. Sekarang bayangkan, kamu sedang duduk di tempat yang sangat sunyi. Tidak ada orang lain, hanya kamu dan Allah. Langit di atasmu luas dan tenang. Angin berhembus lembut, dan di depanmu ada cahaya yang hangat. Itulah cahaya kasih-Nya. Cahaya rahmat yang selama ini kamu cari. Cahaya itu tidak memaksa. Ia hanya menunggu kamu datang dengan hati yang terbuka. Sekarang katakan dalam hati, "Ya Allah, ini aku, hamba-Mu yang penuh salah, penuh harap, dan penuh cinta. Aku tidak tahu kemana hidupku akan berjalan tahun ini, tapi aku ingin Engkau yang menuntunku.
Lalu lihat dalam bayanganmu, kamu sedang berdiri di depan pintu besar bertuliskan Tahun Hijriah yang baru. Pegang gagangnya dengan tanganmu, tapi sebelum membuka, kamu harus meletakkan semua bebanmu. Letakkan rasa takut, letakkan rasa bersalah, letakkan semua kenangan yang menyakitkan, dan katakan dalam hatimu, aku tinggalkan semua yang menyakiti diriku di tahun lalu. Aku bawa hanya cahaya dan cintamu. Sekarang, buka pintu itu perlahan, dan lihat, sebuah jalan panjang terbentang, penuh cahaya, penuh ketenangan, penuh peluang yang belum kamu lihat. Itulah takdirmu, takdir yang lebih baik, takdir yang selama ini menunggumu, tapi tidak bisa masuk karena hatimu masih penuh luka. Sekarang kamu sudah kosong, dan karena itu, kamu siap untuk menerima. Ucapkan perlahan, Ya Fatah, bukakanlah. Ya Rozak, limpahkanlah. Ya Nur, terangilah. Ya Wadud, cintailah aku seperti engkau mencintai para kekasihmu. Dan rasakan, sesuatu berubah dalam dadamu. Ada kelegaan, ada keyakinan, ada kedamaian yang belum pernah kau rasa sebelumnya. Itulah tanda bahwa jiwamu sudah selaras dengan takdir yang akan datang. Sekarang mari kita isi ruang itu dengan zikir penutup. Tarik nafas, hembuskan perlahan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya Allah, kami mohon ampunan atas semua hilaf, semua keluhan, semua rasa tak percaya kepadamu. Bersihkan hati ini untuk memulai yang baru. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih untuk segala yang sudah Engkau beri. Untuk nafas, keluarga, bahkan untuk luka. Karena semuanya adalah tanda bahwa Engkau masih bersamaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di tahun Hijriah ini. Berikan kami kesehatan yang menyembuhkan, rezeki yang halal dan berkah, cinta yang menenangkan, dan iman yang tidak pernah goyah. Bimbing kami agar tidak hanya mengejar dunia, tapi mengejar ridha-Mu. Berikan kami hati yang lembut, hati yang bersyukur, hati yang tidak mengeluh, hati yang siap menerima kehendak-Mu dengan lapang dada. Dan jika dalam tahun ini Engkau takdirkan ujian untuk kami, jadikanlah kami orang yang sabar. Jadikanlah kami orang yang tetap bertawakal. Jadikanlah kami orang yang tetap bersyukur walau air mata jatuh. Karena kami percaya, Engkau selalu menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Di balik semua yang kami rasa berat. Ya Allah, jadikan tahun ini tahun pembuka rezeki, tahun pembuka keberkahan, tahun pembuka cinta, tahun pembuka ampunan, dan tahun kami kembali kepadamu, dengan hati yang lebih bersih, dengan niat yang lebih murni, dengan cinta yang lebih dalam. Amin, amin, amin ya Robbal Alamin.